Ketua, ini perjanjian pencabutan investasi. Apakah Anda yakin akan mencabut investasi miliaran pada grup Dewi? Yakin. Ketua, saya ingin mengingatkan Anda sekali lagi. Jika Anda menandatangani, grup Dewi atas nama istri Anda akan menghadapi kebangkrutan. Tidak bisa go public. Saya tidak hanya ingin grup Dewi bangkrut, tetapi saya juga ingin di upacara Bel membuat istri saya hancur reputasinya. 3 tahun lalu, aku melepaskan hak waris grup Hartono demi Feng Wanzhou. Aku menikahinya sebagai orang biasa. Sekarang, aku memutuskan untuk mengakhiri pernikahan. Tidak peduli perasaan lama dan harga diri. Membalas dendam pada istriku. Hanya satu alasan. Pernikahan yang buruk tidak berhak menginjak-injak sedikit pun martabat laki-laki. Sobat, aku mengawasinya untukmu. Suami workaholikmu akhirnya datang. Botingan, kata kamu, nanti Wanzhou keluar, kamu lihat dia dulu atau lihat anaknya? Lihat Wanzhou dulu. Lalu menurutmu? Anak itu ikut marga siapa nanti? Siapa ayah dari anak itu? Ibu melahirkan memanggilnya masuk untuk potong tali pusar. Aku. Anda bernama Shen Chen, benar? Aku Shen Chen. Yang dipanggil ibu melahirkan adalah Shen Chen. Kamu ikut aku masuk. Bang Yan. Sepertinya Wanzhou menyebut namaku menyuruhku masuk. Anakmu ini biar aku yang terima. Kamu tunggu di luar saja. Demi listing grup Dewi, aku bekerja non-stop 3 bulan. Meski sibuk sampai subuh, aku tidak pernah lupa memasakkan istriku semangkuk bubur. Istri. Aku demam. Bisakah kamu? Chen tidak enak badan. Aku harus menemaninya. Kamu tahan saja. Jangan ganggu urusan perusahaan. Sejak sahabat prianya, Shen Chen kembali ke negara, semuanya berubah. Shen Chen datang kapanpun ada urusan. Tapi aku semakin jarang melihatnya. Kukira Wanzhou masih mau punya anak denganku. Itu bukti aku curiga berlebihan. Tapi kenapa untuk hal sepenting potong tali pusar, dia memilih Shen Chen juga? Tingyan, Wanzhou pasti kesakitan sampai linglung, makanya salah sebut nama. Iya, seharusnya. Salah sebut. Kamu laki-laki dewasa, hal potong tali pusar saja dihitung-hitung. Bisakah kamu punya sedikit ambisi? Bu. Maaf. Putrinya keluar. Putri, kalian akhirnya keluar. Kamu sudah bersusah payah, Putri. Bayi ini hidungnya mirip Wanzhou, matanya dan mulutnya mirip aku loh. Bayi? Siapa yang harus dipanggil ayah? Tentu saja panggil kamu ayah. Wanzhou, kenapa tadi kau suruh anak panggil Shen Chen ayah? Tak kira Mas Yan begitu serius, Mas Yan. Aku minta maaf sekarang juga. Mereka hanya bercanda. Sayang, aku bilang, Chen itu sahabatku, jangan picik begitu. Wanzhou, sejak kecil sudah tidak sungkan denganku. Kami tidur bersama. Bahkan ketika dia pertama kali pakai bra aku yang mengajarinya. Jadi Mas Yan, kamu benar-benar tidak perlu khawatir. Lagi pula, dia punya timbangan di hati. Dia tahu siapa yang penting dan tidak. Kamu, Kalau anakku ada apa-apa dengan Chen, masa bisa kamu jadi menantu keluarga Feng? sudahlah, jangan bicara lagi Anu. Kamu cepat pergi ke kantor pencatatan saham itu, urusan besar Wanzhou. Kamu sebagai suami harus dukung dia sepenuhnya. Jangan pusingkan hal yang tidak berguna. Tapi ayah akulah suami Wanzhou, ayah anak itu. Bagaimana mungkin saat seperti ini aku tidak di sini merawatnya? Aku sudah bilang di sini ada Chen dan orang tuaku. Lagi pula terlalu banyak orang juga mengganggu aku dan bayi istirahat. Sayang, kalau di saat penting ini perusahaan ada masalah mempengaruhi pencatatan saham, maka kamu benar-benar mengecewakan seluruh keluarga. Baik. Aku pergi ke kantor. Bayi. Lihat manis. Seharusnya ini adalah momen bahagia dalam hidupku. Kenapa aku malah menjadi yang tidak diperlukan? Pak Ho, Anda kembali. Tolong bawa barang-barangku ke ruang rapat. Pak Ho setengah bulan ini setiap hari tidur hanya 3 atau 4 jam mencari proyek mengurus izin semua dikerjakan sendiri. 3 hari lagi grup Dewi akan IPO Anda adalah pahlawan terbesarnya. Ya. Itu berkat kerja sama semua.
Bu Feng di kantor Anda sudah menunggu lama. Wanzhou menemuiku. Bagaimana? Aku lebih teliti daripada suamimu, kan? Kalau posisi menyusui salah payudara seperti balon kempis jelek sekali, Kamu hanya menakuti aku. Hati-hati aku kasih anakmu susu formula. ku dengar. Memijat payudara bisa memperbanyak ASI. Kalau kamu tidak keberatan, aku pijatkan. Kamu bisa memperbanyak ASI? Coba dulu, baru tahu. Kalian sedang apa? Payudaraku tersumbat, sakit sekali. Achen baik hati memijatku. Kenapa kau berteriak? Kau suruh pria lain membantumu melancarkan IC, apalagi di kantorku. Itu semua salahmu. Selama sebulan ini, apa kau peduli padaku dan bayi? Achen sangat lelah. Dia lebih seperti ayah bayi. Kau tidak pantas. Kalian yang memaksaku kembali ke perusahaan. Kalian bilang harus persiapkan IPO, tidak boleh ada kesalahan. Jam tangan yang dia pakai adalah jam tangan yang kau berikan padaku di hari jadi pernikahan. Yange, jam tanganku rusak. Wanzhou, aku asal ambil jam tangan untuk diberikan padaku. Aku tidak tahu ini sangat berharga. Aku akan melepasnya sekarang. Hanya sebuah jam tangan. Huatingan, kenapa kau begitu pelit? Mana ada martabat wakil direktur grup Dewi? Kalau begitu, lebih baik kau pulang dan mengurus anak saja. Pulang, lalu bagaimana dengan perusahaan? Sudah kuatur semuanya. Mulai hari ini, kantormu ini, termasuk jabatan wakil direktur, juga klien dan sumber dayamu, semuanya kuberikan pada Achen. Shot. Inilah tujuanmu kembali ke perusahaan hari ini? Ya. Lihatlah Achen, demi merawatku dan bayi, dia jadi kurus. Huatingan, sebagai suamiku kau harus bersamaku berterima kasih pada sahabatku. Aku tidak setuju. Feng Wanzhou. Aku susah payah membangun perusahaan untukmu. Apa hakmu memberikannya pada orang lain? 3 menit. Suruh dia segera keluar dari perusahaan. Putuskan hubungan sepenuhnya dengannya. Jika tidak, tanggung akibatnya. Kamu. Menikah 3 tahun, Huatingan tidak pernah berani melawanku. Ada apa hari ini? Mas Yan, kamu benar-benar salah paham. Bagaimana dengan Wanzhou? Sejak kecil dia terbiasa aku yang merawatnya. Apapun yang dia suruh aku lakukan. Mana berani aku melawannya? Hanya saja, dulu Wanzhou memaksa ingin tidur denganku. Hal ini aku mati-matian tidak setuju. Kalau tidak, anak kita sudah bisa beli kecap. Jadi, Mas Yan, kamu benar-benar salah paham. Kamu berani bicara lagi satu kata saja, aku buat kamu tidak bisa bicara seumur hidup. Huatingan, kamu terlalu keterlaluan. Kamu pikir grup Dewi bisa mendapatkan investasi 1 miliar dari grup Hartono dan bisa IPO? Itu karena kamu. Kamu terlalu membesarkan dirimu sendiri ya. Membesarkan diri ya. Asisten Joe. Grup Dewi perlu IPO tapi dana tidak cukup, kamu segera atur investasi 1 miliar dari grup Hartono. Ketua 3 tahun ini, Anda demi menyelamatkan grup Dewi dan menjadikannya IPO telah menggunakan semua relasi dan sumber daya. Anda sibuk sampai beberapa kali dirawat, istri Anda tidak sekalipun menjenguk Anda di rumah sakit. Sudah, jangan bicara lagi. Aku suami Wanzhou, ini semua yang harus aku lakukan. Ternyata perjuanganku untuk IPO perusahaan dengan sepenuh hati di matanya ternyata tidak berharga sama sekali. Sudah. Aku akan bawa Achen menemui klien besarmu. Direktur Zhang, aku akan buktikan padamu apa yang bisa kamu lakukan. Sahabatku akan melakukannya lebih baik darimu. 10 detik terakhir. 3, 2, 1. Wanzhou, aku sudah memberimu kesempatan menjadi istri orang terkaya. Kamu sendiri yang memilih menjadi ATM parasit. Kalau begitu jangan salahkan aku. Kirim detektif swasta untuk mengawasi semua gerak-gerik Wanzhou. Selain itu, investasi 1 miliar untuk grup Dewi segera dihentikan. Tuan Hua, tempat upacara pemukulan lonceng dan daftar tamu sudah pasti semua. Baik, terima kasih atas kerja kerasnya.
Huatingan, kamu berani memfitnahku dengan Achen? Barusan Pak Jang di depanku menjelekkan Achen, katanya dia menggunakan alasan sahabat hidup dari perempuan dan ingin merebut rumah orang. Memangnya tidak. Kau bohong. Selama masa nifasku, makanan dan minuman sebulan ini semua dibelikan olehnya. Dia juga bisa menidurkan bayi memijatku. Sedangkan kamu? Apa yang kau lakukan untukku? Aku ingin merawatmu. Tapi waktu itu apa katamu? Ada Achen dan orang tuaku di sini. Lagi pula terlalu banyak orang akan mengganggu istirahatku dan bayiku. Aku istrimu, kau mengelola perusahaan untukku, bukankah seharusnya dia membantumu? Kenapa kau malah memfitnah penolongmu? Aku tidak sesempit itu. Nona Feng Tuan Huo terus rapat dengan kami tidak menghubungi Pak Jang. Bakal bisa bersaksi untuknya. Nona Feng, Tuan Huo demi Go Public Group Dewi sibuk sampai tidak peduli kesehatan sendiri. Bagaimana kau bisa menyangkal kontribusinya? Baiklah. Kalian semua tertipu oleh Huatingan. Aku dan Achen bersih dan suci setengah bulan ini sepenuh hati merawat anak. Katamu 2 minggu ini bersih dan tidak bersalah, sepenuh hati merawat anak, kan? Tentu saja. Baik. Vas porselen antik ini harganya 2,8 juta. Cincin ini 1,5 juta. Semua barang ini jika dijumlah totalnya 17,63 juta. Ini semua adalah pesananmu di berbagai lelang yang akan kau berikan pada Shenzhen, kan? Kau suruh orang mengikutiku? Ini yang kau sebut bersih dan tidak bersalah? Ini yang kau sebut sepenuh hati merawat anak? Aku itu berterima kasih pada Achen. Berterima kasih? Dengan ini, berterima kasih karena dia masuk ruang bersalin memotong tali pusar anakku? Dengan ini, berterima kasih karena di kantorku membantumu melancarkan ASI? Merampas klien dan posisi suamimu sendiri? Untuk berterima kasih pada orang luar yang merawatmu 2 minggu? Kau masih mau menipu diri sendiri sampai kapan? Kau? Feng Wanzhou, aku mencintaimu. Makanya aku menikahimu, membiarkanmu melahirkan anakku. Tetapi, aku tidak pernah mentolerir kebohongan dan perselingkuhan. Dan tidak akan pernah memaafkan. Ini dan ini. Ini semua uang sungguhan. Ini semua dibeli dengan uang keluargaku. Kau gila. Ini semua adalah uang yang kuhasilkan untuk keluargamu. Aku menghancurkan barang yang kubeli dengan uangku sendiri. Ada masalah? Wanzhou, kamu tidak apa-apa? Masian, bagaimana bisa kau di depan semua karyawan membuat Wanzhou sebagai direktur utama kehilangan muka? Atau apa? Kau ingin mengambil kesempatan merebut kekuasaan Wanzhou? Huatingan, kau mimpi? Kau hanya menantu yang tinggal di keluargaku. Grup Dewi hanya pantas menjadi budak di keluargaku. Bahkan jika kau menggagalkan satu direktur Jang, terus kenapa? Go Public-nya Grup Dewiku sebenarnya bergantung pada Grup Hartono investasi 100 miliar. Setelah perusahaanku menjadi grup bernilai puluhan miliar, jika kau masih tidak tahu diri, jangan salahkan aku tidak ramah. Masian, dengarkan saranku, kamu pulang saja dulu jaga anak. Setelah Wanzhou tenang, aku bantu bujuk dia. Nanti kau bisa kembali kerja. Huatingan, kau lihat sendiri. Dengan Wanzhou yang memihakku, kau tidak akan bisa melawanku. Ayo Masian minta maaf pada Wanzhou, anggap saja. Enya! Achen, Wanzhou? Ini bukan salah Masian, aku sendiri yang ceroboh. Masian marah padaku, biarkan saja dia melampiaskan. Kalian jangan bertengkar karenaku. Huatingan, kau sebagai wakil direktur perusahaan berani memukul orang di depan umum. Aku nyatakan sekarang kau resmi dipecat. Kau yakin mau memecatku? Perusahaan bisa seperti sekarang semua berkat Pak Huo. Proyek besar sebelumnya Pak Huo tidak tidur 7 hari 7 malam.
Si Shen Chen itu jelas-jelas seorang pria manipulatif Direktur Fong, tidak sadar. Sahabat pria apa? Menurutku sih gigolo. Huo Tingyan. Aku direktur utama grup Dewi, kau suamiku. Sekarang lihat aku di perusahaan kehilangan muka. Kau puas? Wan Zhou. Mungkin lebih baik aku pergi. Yang pergi harusnya dia. Aku nyatakan Shen Chen sebagai wakil direktur baru. Pada hari pencatatan saham, aku akan memberikan setengah sahamku semuanya pada Ah Chen sebagai kompensasi atas penghinaannya hari ini. Baik. Feng Wanzhou, perusahaan ini adalah hasil jerih payahku selama 3 tahun. Aku bisa membuatnya bermarga Feng, aku juga bisa membuatnya lenyap sama sekali. Aku dan Pak Huo mengundurkan diri bersama. Aku juga mengundurkan diri. Aku juga. Kalian semua melawan. Jangan kira kalian penting, tanpa kalian grup Dewiku tetap akan. Siapa? Direktur Feng, tidak baik. Semua pemasok inti perusahaan menerima pemberitahuan penggantian Pak Huo. Mereka bilang tidak mau kerja sama lagi. Mereka bilang hanya kenal Pak Huo. Apa? Huo Tingyan pasti dia. Dialah yang bermain di belakang. Wan Zhou. Kak Yan mungkin bertindak gegabah. Setelah dia sadar, menurutku dia akan kembali sendiri memohon padamu. Benar. Huo Tingyan masih tidak berani menyentuh grup Dewi. Dia biasanya tidak berani membuatku marah. Ayo, aku akan membawamu berobat. Sini Pak Huo, sini. Sini. Kita baru saja meninggalkan kantor hari ini, sudah menerima surat penawaran dari grup Hartono. Bukan hanya gaji 2 kali lipat, tapi juga bonus akhir tahun 10 kali lipat. Benar-benar berkah dari langit. Grup Hartono bilang mereka tertarik dengan tim kita pengalaman proyek di grup Dewi. Ini berkat Pak Huo, yang membimbing kita dengan sabar selama 3 tahun. Pak Huo, Shen Chen sama sekali tidak punya kemampuan. Presiden Fong akan melihat wajah aslinya. Aku benar-benar tidak mengerti. Dengan suami yang begitu tulus dan setia seperti Anda, bagaimana Presiden Fong masih tidak bersyukur? Bahkan setengah saham akan diberikan kepada pria muda itu. Aku pergi ambil udara. Chen, kamu yang baik padaku. Huo Tingyan itu benar-benar tidak tahu terima kasih. Besok adalah bel pencatatan saham. Begitu gong berbunyi, ratusan miliar di tangan. Saat itu kamu bisa sepenuhnya membuat Huo Tingyan pergi. Huo Tingyan itu dia masih cukup berbakat. Sebenarnya, asalkan dia patuh, status menantu yang tinggal di rumah istriku bisa terus diberikan padanya. Hebat. Kita berselingkuh 3 tahun, dia sama sekali tidak curiga. Bahkan anakku dia anggap berharga. Aduh, Huo Tingyan sangat mencintaiku sekarang dan juga anak kita mengikat hatinya. Maka dia, tidakkan dia harus untuk kita bekerja keras sampai mati? Oh begitu? Ternyata pernikahan 3 tahun hanyalah sandiwara. Bahkan anak adalah tipu daya yang dirancang dengan hati-hati. Feng Wanzhou, Shen Chen. Aku tidak akan melepaskan keluarga Feng, apalagi melepaskan kalian sepasang selingkuh. Sudah siap? Ya sudah diatur, anak sudah dikirim ke rumah orang tua Feng Wanzhou, detektif swasta, sudah mengirim semua foto dan rekaman CCTV, cukup untuk membuktikan Feng Wanzhou berselingkuh saat menikah. Bagus.
Di upacara pencatatan saham, aku ingin membuat Feng Wanzhou dan hubungan gelapnya dengan Shen Chen terekspos ke seluruh kota. Baik. Jangan macam-macam. Aku harus cepat pakai gaun malam ini, aku harus pergi ke jamuan dan pencatatan saham. Kenapa buru-buru? Setelah malam ini, kau akan menjadi presiden direktur wanita dengan miliaran. Kita rayakan dulu. Lama tidak bertemu. Kerjasama yang lalu kau negosiasinya bagus ya. Bukankah Huo Tingyan dipecat oleh Presiden Feng? Seharusnya dia tidak berhak hadir. Untuk pencatatan saham, kan? Apa? Dia ingin minta maaf di depan umum? Lagi pula Presiden Feng sebentar lagi menjadi nyonya dari grup bernilai miliaran. Ketua efek obat di sana sudah mulai sekarang, meskipun langit runtuh, mereka tidak bisa berhenti. Tuan Huo Presiden Feng secara pribadi merilis pengumuman resmi yang mengatakan bahwa Bapak karena depresi pasca melahirkan, memfitnah dan menyerang Tuan Shen Chen dan telah ditangani secara serius. Apakah Bapak benar-benar menderita depresi pasca melahirkan? Apakah malam ini Bapak datang untuk meminta maaf pada Presiden Feng? Aku memang karena Feng Wanzhou datang. Kalau tidak datang sendiri, bagaimana menghancurkan mimpi indah keluarga Feng dan bagaimana membuat seluruh kota menyaksikan Feng Wanzhou dan sahabat baiknya? Bisa serumit apa? Huo Tingyan. Huo Tingyan, kamu bajingan. Harimau pun tidak memakan anaknya sendiri. Kamu tidak peduli anak kandungmu sendiri, malah kamu buang dia di depan pintu rumah kami. Apa kamu masih manusia? Ini. Cucuku yang malang. Kamu baru lahir, sudah dibuang oleh ayahmu. Huo Tingyan, kamu tidak layak menjadi suami, apalagi menjadi ayah. Huo Tingyan, Wanzhou dengan susah payah melahirkan anak laki-laki untukmu. Belum selesai masa nifasnya, langsung buru-buru ke kantor membereskan kekacauan itu untukmu. Sementara kamu malah bukan hanya tidak membantu, tapi juga membuat anakku marah. Iya, kenapa seperti ini? Melakukan hal seperti itu. Kekacauan? Aku bekerja di keluarga Feng selama 3 tahun tanpa sepeser pun gaji. Perusahaan yang berhutang 30 juta menjadi untung sampai IPO hari ini. Kalian menyebut ini kekacauan? Baik. Mengenai anak ini, dia darah daging keluarga Feng. Kalian menjaga cucu untuk putri kalian. Sudah sepantasnya, kan? Kamu jangan membusungkan dada. Perusahaan bisa IPO berkat investasi 100 juta dari grup Hartono. Kamu hanyalah bekerja untuk putriku. Kalau kamu berani membuat Wanzhou tidak senang lagi, hati-hati. Dia bisa membuatmu keluar tanpa sepeser pun. Pergi dari keluarga Feng. Harta keluarga Feng yang sedikit itu. Tidak ada kualifikasi untuk menarik perhatianku, Huo Tingyan. Kamu. Semuanya tolong nilai sendiri. Aduh. Huo Tingyan ini menganiaya putriku, meninggalkan anak kandungnya. Keluarga Feng kami, kenapa kami membesarkanmu menjadi pengkhianat seperti ini? Yang berguling-guling di tanah ini sungguh aib keluarga. Tuan Huo, mertua Anda menuduh Anda meninggalkan istri dan anak. Boleh tanya, apakah Anda punya penjelasan? Tidak ada yang perlu dijelaskan. Mulai saat ini, pernikahan saya dengan Nyonya Feng Wanzhou, termasuk anak ini, semua tidak saya inginkan. Aku tidak mau semuanya.
Kau anak miskin tanpa uang dan pengaruh bisa masuk ke keluarga kami, itu sudah keberuntungan turun-temurun. Tunggu Wanzhou datang, kau harus bersujud di hadapannya dan bersimpuh minta maaf. Hu Tingyan, selama 3 tahun ini kau selalu menuruti putriku. Berani-beraninya kau minta cerai? Menurutku kau cuman pura-pura memaksa Wanzhou memaafkanmu, kan? Soal perjanjian cerai itu asli atau palsu? Pengacara yang akan memberitahu kalian. Kau tidak berhak memutuskan. Kalau mau minta cerai, bicarakan setelah Wanzhou datang. Benar. Wanzhou lah presidir grup Dewi. Kau seorang menantu lelaki, apa hakmu mengumumkan cerai di sini? Putri kalian mungkin. Sedang sibuk untuk sementara ini. Belum bisa bicara soal cerai kan? Kalau begitu tunggu saja. Malam ini grup Dewi melantai di bursa. Wanzhou adalah presidir grup Dewi, dia pasti tidak akan terlambat. Terlambat? Aku tidak bilang dia terlambat. Dan dia sepertinya datang lebih awal. Aduh. Hu Tingyan, kau mungkin sudah gila karena marah ya. Di mana Wanzhou? Di mana sih? Wanzhou tidak datang sama sekali. Menurutku, kamu sengaja mau mengacaukan upacara pencatatan saham memaksa Wanzhou untuk mengembalikan perusahaan kepadamu untuk dikelola, Hu. Oh begitu. Sudah kubilang. Presiden Huo kepada Presiden Feng. Menjadi pengagum selama 3 tahun masa tega meninggalkannya. Presiden Huo membuat keributan seperti ini, nanti kalau Presiden Feng datang, pasti akan semakin marah kan? Satpam, usir Hu Tingyan keluar. Jangan menghalangi grup Dewi pencatatan saham. Hu Tingyan, sebentar lagi, ya kamu berlutut di pintu ruang pesta menyambut Wanzhou dan A Chen. Kalau dia kasihan padamu, kamu bisa masuk dan meramaikan. Jangan lupa nanti untuk anak perempuanku dan A Chen, berlutut dan bersihkan sepatunya. Selamat pagi, Direktur. Selamat pagi, Direktur. Di Direktur ini? Direktur! Bukannya Huo Tingyan itu pria yang numpang hidup dari keluarga Feng? Kamu. Jangan kira dengan menyewa beberapa orang untuk berpura-pura kami akan takut padamu. Hu Tingyan, kau masih mau ribut? Baik, sekarang aku akan telepon Wanzhou suruh dia segera datang menghajar sendiri kamu yang memalukan ini. Telepon Wanzhou ini kenapa tidak bisa tersambung? Tidak perlu repot. Feng Wanzhou dan Shen Chen sudah kubawa sendiri. Skala seperti ini. Cepat. Aduh, lihat dia. Cepat ambil gambar. Jangan potret aku, Pak Feng. Pergi. Aduh, Wanzhou, benar-benar bodoh. Ini apa-apaan sih? Pak Feng, Anda dan Tuan Shen, sebenarnya hubungan apa? Pergi. Iya Pak Feng, jelaskan dong. Pergi Pak Feng, jangan potret aku. Aduh, cepat lihat. Aduh, jangan potret. Pak Feng, jelaskan. Jangan potret lagi. Jangan potret. Seru. Ceritakan. Pergi. Baik. Aku akan jelaskan atas nama Feng Wanzhou. Hubungan mereka berdua apa? Mereka berdua adalah murni sahabat lawan jenis. Sahabat lawan jenis apaan? Tidur di ranjang yang sama. Ini jelas pakai nama sahabat buat selingkuh. Sahabat apa? Itu cuma gigolo. Kalau istriku berani main serong begini, Pi, pasti aku tidak akan maafin dia. Aduh. Tingyan, aib keluarga jangan diumbar keluar. Mending kita pulang aja jelasin. Hei, iya Tingyan, pasti ada yang menjebak Wanzhou. Hei, suruh wartawan ini pergi cepat. Jangan ganggu grup Dewi kita. Go public. Ada yang menjebak.
jebak anakmu. Telanjang bulat, sama yang dia sebut-sebut. Nah, sahabat pria naik ranjang. Kamu, Selingkuh aja sampai acara pencetakan saham. Masih takut tersebar? Pantas Pak Feng kasih jabatan dan sumber daya Pak Huo ke sahabat pria. Ternyata biaya perawatan mahal. Hahaha. Bang Tingyan, aku tahu kamu benci aku, tapi coba tanya hati nuranimu. Bukankah kamu yang salah duluan? Kamu yang duluan khianati Wanzhou. oh, Shen Chen. Kamu bilang Huo Tingyan bagaimana Mbak khianati Wanzhou? Hei, cepat bilang. Iya bilang dong. Shen Cheng. Kamu pikir trik kecilmu itu bisa tipu keluarga Feng? Juga bisa tipu aku? Huo Tingyan, jangan kau lemparkan tuduhan kepadaku. Sejak Wanzhou hamil dan melahirkan, berapa hari kau menemaninya? Dia mual, susah tidur saat emosinya meledak. Kamu di mana? Pak Huo dulu gila kerja, semua di perusahaan tahu. Aku sahabat terbaik Wanzhou, kasihan padanya merawatnya. Bukankah itu wajar? Ini kulakukan untukmu membantu suami yang lalai. Kamu tidak berterima kasih, sudahlah. Malah balas dendam. Huo Tingyan, ini semua salahmu. Sejak aku melahirkan, aku jadi depresi karena perbuatanmu. Kamu malah sibuk kerja, sekali telepon pun nggak ada. Aku benar-benar menderita. Makanya aku cari Achen untuk minum dan curhat tadi malam. Tadi malam benar-benar hanya kesalahan kecil. Wanzhou, ini semua salahku. Aku tidak seharusnya lembek menemanimu dan merawatmu. Tidak. Aku dan Achen hanya melakukan satu kesalahan kecil, tapi kamu cemburu pada Achen mau menghancurkan seluruh upacara Bel, menghancurkan hasil kerja keras perusahaan. Huo Tingyan, kamu yang paling egois, orang paling keji. Hei semua dengarkan, itu Huo Tingyan yang mengabaikan putriku duluan. Anakku yang malang. Menikah dengan workaholic. Lalu depresi setelah melahirkan dia. Dia ini dipaksa sampai sejauh mana? Drama kalian sudah selesai? Kak Huo, semua salahku, lampiaskan amarahmu padaku, asal jangan ganggu Wanzhou. Pergi sana. Badut. Achen, Huo Tingyan, kamu gila. Kamu berani memukul orang di depan umum. Dia sendiri yang cari masalah. Aku penuhi keinginannya. Ada masalah? Wanzhou, aku tidak apa-apa. Aku sudah dipukul. Kak Yan, jadi aku tidak akan melampiaskan amarah padamu nanti. Kak Yan, kamu kan suami yang tinggal di keluarga Feng. Tidak bisa terus-terusan seperti ini menindas Wanzhou, kan? Huo Tingyan, keluarga Feng sudah memperlakukanmu dengan baik. Memberimu makan dan pakaian. Kau balas budi seperti ini? Iya dong, kalau bukan karena Wanzhou yang lemah hati, kau masih seorang pemuda miskin yang tak punya apa-apa. Hanya karena masalah kecil seperti ini, kau masih mau mempersoalkannya? Apa kau mau memaksa Wanzhou sampai mati? Kesalahan kecil? Huo Tingyan, 3 tahun pernikahan kita, hanya karena aku melakukan satu kesalahan kecil, kau masih ngotot, harus diupacara membunyikan lonceng ini membuat lelucon. Ikatan suami istri? Apa hakmu mengucapkan kata-kata itu? Satu kesalahan kecil? Baik. Kalau begitu, biar kutunjukkan pada semua orang apa yang kau sebut kesalahan karena mabuk. Sebenarnya berapa kali? Aduh, pura-pura jadi sahabat suci. Benar-benar Panjin Lian versi modern dan si Menjing. Sahabat pria Ibu Dewi pelayanannya sangat memuaskan di ranjang mobil kantor, juga di kamar mandi dan ruang ganti. Hamil pun tidak diam. Pak Hartono, untuk perusahaan di hari-hari bekerja mati-matian, ternyata Ibu Dewi selalu bermesraan dengan pria simpanan.
Ini benar-benar membuat wanita malu dan terhina. Feng Wanzhou, sampai sekarang kamu masih berani bilang, ini hanya kesalahan kecil? Huo Tingyan, kamu berani menyuruh orang menguntitku? Kamu keji. Kalian tidak peduli tempat persahabatan mesum biar semua orang menikmati. Bukankah bagus? Kakak Yan, kamu, menantu yang numpang pada keluarga Dewi sudah mendapatkan cukup banyak. Masih juga ingin Wanzhou setia padamu. Bukankah terlalu serakah? Seorang pria simpanan yang merusak pernikahan orang cepat diam. Saya rasa upacara bel hari ini dibatalkan saja. Keluarga Dewi mengalami masalah besar, siapa lagi yang berani bekerja sama dengan mereka? Hati-hati, uang mereka habis untuk biaya kamar perselingkuhan. Semua diam. Aku bilang keluarga Dewi didukung oleh grup Hartono. Hari ini siapa yang melawan keluargaku? Berarti melawan grup Hartono. Benar. Putriku selingkuh, terus kenapa? Dia akan segera menjadi presiden direktur miliaran. Apa wanita sukses? Hanya setia pada satu pria untuk hidup? Mencari lebih banyak pria untuk melayaninya itu juga wajar. Siapa yang berani menyebarkan kejadian malam ini? Setelah grup Dewi listing, saya akan urus satu persatu. Huo Tingyan, meskipun kamu membuat keributan besar, apa yang bisa? Aku Feng Wanzhou tetap presidir grup Dewi. Setelah bel dibunyikan, lihat bagaimana aku dengan bunga dan pokok menagih padamu. Di belakang keluarga Feng ada grup Hartono. Bener-bener besar masalahnya, kita nggak berani. Mending diemin aja. Lagi pula itu urusan rumah tangga mereka. Kita nonton aja. Semuanya. Hari ini keluarga Feng, hari baik untuk IPO dan bunyi lonceng. Pasangan muda lagi ribut. Selesaikan di dalam aja. Tingyan, ada apa-apa kita bicara di rumah. Biarkan Wanzhou bunyi lonceng dulu. Jangan sampai telat waktu baik. Iya, menantu. Wanzhou sudah tahu kesalahanmu. Kamu sebagai laki-laki harusnya lebih besar hati. Wanzhou, cepat bujuk suamimu. Aduh. Huo Tingyan, kamu membuatku hari ini di hari yang paling penting, kehilangan muka sepenuhnya. Aku tidak akan diam soal ini. Hari ini demi acara pencatatan saham, aku nggak akan ribut dulu. Mas, aku yang salah. Nanti di rumah hukum aku sesukamu, tapi jangan hancurkan grup Dewi. Ini hasil jerih payah kita berdua. Sekarang baru tahu itu jerih payah? Mas Tingyan, Wanzhou sudah kasih kamu muka. Ayo turun. Setelah grup Dewi listing, pasti ada keuntungan untukmu. Sudah. Gak usah acting lagi. Kalian kan mau bunyi lonceng? Ya betul. Wanzhou, siap-siap bunyi lonceng. Sayang sekali. Gak jadi bunyi lonceng. Kenapa nggak jadi? Maksudmu apa? Maksudku, grup Dewi nggak jadi IPO. Karena 1 jam yang lalu, grup Hartono sudah resmi tarik investasi. Apa? Apa? Tidak mungkin. Benar, sama sekali tidak mungkin. Pak Hartono, dia tampak sangat yakin. Sepertinya dia tidak bohong. Grup Hartono berinvestasi secara sukarela, 100 miliar untuk grup Dewi kita, dan tanpa syarat apapun. Mereka hanya melihat kemampuan grup Dewi kita dan prospek IPO-nya. Mana mungkin mereka menarik investasi? Kamu bohong. Huo Tingyan, jangan menakut-nakuti. Aku rasa kamu hanya iri pada Wanzhou dan Shenzhen. Kamu ingin menghancurkan masa depan gemilang keluarga Feng. Dasar pengecut picik, berani bohong seperti ini. Perjanjian kerja sama antara grup Hartono dan keluarga Feng, aku sudah melihatnya sendiri. Kamu bilang tarik dana, ya? Kamu pikir kamu siapa? Benar. Aku bilang tarik dana. Keluarga Hartono tidak akan berani menunda sedetik pun. Ini, Bang Yan, aku tahu kau membenciku. Begini, asal kau tidak menghalangi, Wanzhou membunyikan bel. Sekarang juga aku akan mengembalikan jabatan wakil direktur. Achen.
Wanzhou. Lagi pula, aku memang ingin membantumu. Jabatan atau status apapun, aku sama sekali tidak peduli. Acen, kau tidak perlu begini. Hu Tingyan, kau lihat sendiri kan? Acen sungguh-sungguh baik padaku, sedangkan kau, sebagai suamiku, hanya bisa menghitung dan iri. Sayang sekali. Semakin lama kalian berakting, semakin banyak tontonan yang kalian berikan kepada semua orang di sini. Kau? Tontonan? Hu Tingyan, aku lihat sampai sekarang, kau masih keras kepala. Hari ini akan kuperlihatkan padamu. Siapa sebenarnya tontonan itu? Minggir. Berjalan. Aku tidak percaya hari ini ada yang bisa menghalangi. Aku, Feng Wanzhou, membunyikan bel untuk IPO. Tunggu. Feng Wanzhou, aku memberimu saran. Semakin tinggi kau berdiri, semakin keras kau jatuh. Hu Tingyan? Tidak peduli seberapa gila kau, itu sia-sia. Investasi grup Hartono sudah pasti. Hari ini adalah panggung grup Dewi dan juga panggungku Feng Wanzhou. Kakak Yan, aku memberimu saran baik. Masih ada waktu untuk mengaku salah. Saat gong ini berbunyi, Wanzhou akan menjadi CEO miliaran. Nanti sudah terlambat. Hu Tingyan, jangan karena masalah sepele ini membuat orang lain tertawa. Setelah Wanzhou membunyikan bel, meski kau berlutut dan bersujud memohon ampun, itu sudah terlambat. Putriku adalah wanita hebat. Begitu saham grup Dewi melonjak, akan banyak pria sukses yang antre untuk menjilat. Nanti, tidak akan ada tempat bagimu, Hu Tingyan. Keluarga Feng benar-benar di bawah naungan pohon besar. Entah apa yang dilihat grup Hartono pada mereka. Hei, sepertinya Pak Hu harus menahan amarahnya dan memakai topi hijau itu. Karena tak ada yang berani melawan grup Hartono. Feng Wanzhou, Chen Chen, kalian para badut, teruslah melompat. Semakin tinggi kalian melompat, semakin hancur mimpi kalian. Sekarang aku resmi mengumumkan. Grup Dewi resmi. Wanzhou. Itu memberitahu kita tentang panggilan resmi pencatatan saham. Hahaha. Asalkan listing berhasil, Hu Tingyan, aku punya banyak cara untuk membalas dendam nanti. Grup Dewi, Wanzhou, Semuanya akan menjadi milikku. Benarkah Bursa Efek memberitahu kita bahwa kita listing? Nyonya Feng Wanzhou, karena grup Hartono menarik investasi, pengajuan listing grup Dewi ditolak. Segera memasuki likuidasi kebangkrutan. Segera lakukan likuidasi kebangkrutan. Tarik investasi. Bangkrut. Tidak. Ini tidak mungkin. Grup Dewiku mana mungkin bangkrut, ini tidak mungkin. Hu Tingyan. Hu Tingyan, apa yang kau lakukan? Feng Wanzhou, sekarang kau paham kan? Keluarga Feng bisa go public bukan karena dirimu. Tapi aku bisa menghidupkannya kembali dan juga bisa membuatnya lenyap seketika. Tidak, aku tidak percaya. Bagaimana kau bisa memiliki kemampuan sebesar ini? Aku tahu. Kau cemburu karena aku baik pada Acen. Jadi diam-diam kau melakukan tindakan kotor, kan? Benar, kan? Aku dulu pernah mencintaimu, tapi membuatku cemburu. Kau tidak pantas. Kau sendiri berselingkuh malah menyalahkan orang lain. Muka Direktur Feng lebih tebal dari genderang tembaga. Belum jadi presiden miliaran sudah berani selingkuh. Suami yang mengabdi 3 tahun untuk Direktur Feng. Bagaimana Ketua Hu bisa percaya pada wanita seperti ini? Hu Tingyan Wanzhou, menikahimu 3 tahun, susah payah melahirkan putra untukmu, tapi kau sengaja membuat keluarga Feng bangkrut total. Sungguh tidak tahu terima kasih. Hu Tingyan, kau serigala tak tahu balas budi. Wanzhou sungguh buta. Hu Tingyan, aku akan habis-habisan denganmu. Ketua, awas. Ibu. Kau. Hei. Ketua. Iya.
Dia tadi memanggilmu ketua. Benar, menantu lelaki yang kau rendahkan selama 3 tahun adalah ketua grup Hartono. Dia adalah ketuanya. Benarkah? Enggak, tidak mungkin. Aku sudah menikah denganmu 3 tahun. Aku tahu betul siapa dirimu. Bagaimana mungkin kamu adalah direktur utama grup Hartono? 3 tahun. 3 tahun ini kamu sibuk sekali, hah? Masih sempat mengenalku? Huotingyan, jangan pura-pura. Kalau kamu benar-benar dari grup Hartono direktur utama, aku bapak kandungnya. Kalian mau apa? Kalian mau apa? Achen, Lepaskan aku. Achen. Lepaskan aku. Wanzhou, Tolong aku. Huotingyan, Kamu benar-benar tidak tahu terima kasih. kami menikahkan putri kami denganmu. Mempercayakan grup Dewi kepadamu, kamu sukses. Lalu kamu tinggalkan kami. Kamu pasti kena batunya. Huotingyan sekarang juga lepaskan Achen sekarang, kalau tidak aku tidak akan pernah memaafkanmu. Maafkan aku. Kamu membuat grup Dewi bangkrut, mendorong ibuku jatuh, sekarang juga menculik Achen. Kamu sudah cukup gila kan? Aku terhadapmu sungguh sudah tidak tahan lagi. Selingkuh selama 3 tahun dan menggunakan Tuan Ho ini sebagai emas batangan, sebagai batu loncatan, masih tega menyalahkan orang lain. Setelah grup Dewi bangkrut, Feng Wanzhou dan Shen Chen bisa saling lempar kesalahan, pasti sangat menarik. Diam, kalian semua diam. Ini urusan suami istri, urusan rumah tangga, bukan urusan kalian untuk ikut campur di sini. Semua keluar. Tanda tangani. Aku bisa membuatnya menderita sedikit. Jika tidak, aku tidak bisa menjamin dia bisa keluar atau tidak. Huotingyan, kamu berpura-pura sepanjang malam. Ternyata hanya ingin mengandalkan perceraian memaksa Wanzhou untuk berdamai denganmu. Aku bilang, kenapa tiba-tiba kamu menjadi sekeras ini? Ternyata masih pura-pura. Huotingyan, kamu repot-repot seperti ini bukankah hanya ingin memohon padaku untuk berdamai denganmu? Baiklah, kalau begitu aku beri kamu satu kesempatan lagi. Sekarang segera bereskan kekacauan ini sampai bersih. Segera ke grup Hartono dan berlutut di sana, minta investasi 100 juta kembali padaku. Jika tidak, aku, Feng Wanzhou, tidak ingin melihatmu lagi seumur hidupku. Feng Wanzhou, dari mana kamu punya kepercayaan diri? Kamu pikir aku mau seorang yang selingkuh 3 tahun? Wanita yang menginjak-injak harga diriku? Tingyan, dengar nasihat ayah. Kita kan keluarga, kenapa harus seperti ini? Wanzhou, dia gadis muda, belum mengerti. Kita sebagai pria harus lebih sabar. Sabar? Sabar bagaimana? Sabar dia selingkuh 3 tahun? Atau sabar dengan seluruh keluargamu yang bersekongkol menganggapku bodoh? Kalian suami istri sebenarnya sudah tahu dari dulu perbuatan kotor Feng Wanzhou dan Shen Chen lalu? Di satu sisi suruh aku cari uang dan menikmati. Di sisi lain membiarkan putrimu pergi berselingkuh. Herman Santoso, kamu bapak yang sangat bertanggung jawab. Kamu fitnah. Ayah. Mas, Om, kamu kenapa, ayah? Kamu kenapa, Mas ini? Sedang apa? Paman, Mas beneran pingsan. bangun dong. Ayah, cepat panggil ambulans, cepat, bangun, Mas. Ayah. Huotingyan, kalau ayahku kenapa, aku tidak akan selesai denganmu. Minta tim pengacara keluarga Huo selesaikan prosedur perceraian dalam seminggu. Baik, Direktur Utama, selain itu, proyek energi baru. Sudah sesuai dengan permintaan Anda, selesai dipersiapkan, diperkirakan rilis dalam 3 hari. Wanzhou. anak laki-laki kita menangis lagi, cepat tenangkan dia.
Anaknya menangis, kamu tidak bisa menenangkannya? Aku sedang membuat susu formula. Dia hanya mau sama ibunya, aku juga tidak bisa apa-apa. Tidak bisa apa-apa, tidak bisa apa-apa. Kamu cuma bisa bilang 3 kata itu. Anak menangis, kamu tidak bisa menenangkan, susu formula kamu tidak bisa buat. Ganti popok, kamu bilang kotor. Klien perusahaan setiap hari telepon menagih utang. Dan ayahku sampai sekarang masih di rumah sakit, bahkan tidak bisa menginap di VIP. Semua karena Huo Tingyan, bukan urusanku. Lalu kamu tidak bisa cari cara? Perusahaanku hampir bangkrut. Kamu selain menyalahkan orang lain bisa apa? Habis. Grup Dewi benar-benar akan habis. Wanzhou, kamu jangan terlalu khawatir. Sebenarnya aku bisa memikirkan cara. Aku punya paman. Dia menjabat sebagai wakil direktur di Departemen Proyek Grup Hartono. Benarkah? Paman bilang, Direktur Utama Grup Hartono baru-baru ini kembali. Dan dia juga akan menghadiri peluncuran energi baru. Dia bisa mengatur kita masuk. Itu bagus sekali. Kita pergi memohon kepada Direktur Utama. Asal dia menggerakkan jari, Grup Dewi bisa bangkit kembali. Huo Tingyan mengira telah menghancurkan upacara pembukaan, bisa menghancurkanmu dan Grup Dewi. Dia juga terlalu meremehkan kita. Asal aku mendapatkan kembali investasi. Menyelamatkan Grup Dewi. Aku masih jadi presiden direktur wanita dengan kekayaan miliaran. Pada saat itu, aku akan membuat Huo Tingyan berlutut memohon padaku selama 3 hari 3 malam. Aku baru akan mengizinkannya kembali dengan enggan. Terus menjadi menantu di keluarga Grup Dewi. Benar, pada saat itu perusahaan, uang, gengsi, semua milik kita. Dia Huo Tingyan tetaplah seekor anjing dari keluarga Dewi. Pantasan saja menjadi grup terkaya. Hanya peluncuran produk baru sudah semegah dan semewah ini. Achen? Pamanmu sudah mengatur semuanya? Kita bisa bertemu Direktur Utama Hartono kan? Jangan khawatir. Pamanku akan segera tiba. Tunggu dia memperkenalkan kita. Tentu saja. Huo Tingyan, apa yang kamu lakukan di sini? Huo Tingyan, kamu kesini ngapain? Yan, akhirnya kau sadar ya, dan tahu kesalahanmu, sampai mengejar ke sini untuk minta maaf pada Wanzhou, kan? Huo Tingyan, kau buat ayahku dirawat di rumah sakit. Kau buat Grup Dewi bangkrut. Sekarang kau bahkan tidak mengurus anakmu. Kau pikir dengan datang ke sini, aku akan memaafkanmu? Mimpi! Kalau kau sungguh ingin minta maaf, segera bayar tagihan rumah sakit yang tertunggak. Terus, dan untuk ayah Wanzhou, atur kamar VIP. Dulu, urusan rumah tangga kami, semua kau yang urus. Sekarang kau lepas tangan semua, serahkan pada kami. Kau punya tanggung jawab nggak sih? Sudah selesai? Huo Tingyan, sikapmu itu apa? Mulai hari ini, Grup Dewiku bisa bangkit lagi. Aku masih jadi presiden direktur wanita bernilai miliaran. Kalau kau buat aku marah lagi, aku pasti tidak akan memaafkan. Grup Dewi bisa bangkit? Siapa yang bilang? Wajar kau tidak tahu. Huo Tingyan, minggu ini kau mengalami masa sulit ya? Kalau tidak, mana mungkin kau mengeluarkan banyak uang untuk menyewa gaun mahal seperti ini, datang ke hadapan putriku untuk memperbaiki citra. Huo Tingyan, meskipun kau pakai gaun semahal ini tidak ada gunanya. Kau hanya bisa menjadi budak keluarga Feng, baru jadi suami yang layak di mataku. Pengawal. Huo Tingyan, jangan tak tahu diri. Kalau tidak, karena... Usir sebuah orang yang tidak berkepentingan. Ya, lepaskan. Apa yang kau lakukan? Lihat baik-baik. Ini undangan dari Grup Hartono loh. Kami adalah tamu undangan Huo Tingyan. Agus Setiawan adalah paman sepupuku. Dia itu dari Grup Hartono, wakil direktur proyek kami, diundang secara resmi. Tidak seperti kamu, entah pakai cara apa menyusup masuk. Kalian para satpam benar-benar buta. Dia suamiku yang baru saja diumumkan dipecat sebagai suami yang masuk ke keluarga. Bisa seenaknya memerintah kalian satpam Grup Hartono, jangan sampai kalian dibodohi dia. Kurang ajar, ini adalah dari Grup Hartono kami, Ketua Dewan. Ketua Dewan? Kamu bilang Huo Tingyan, dia itu diusir oleh Wanzhou kami secara pribadi, miskin dan tidak punya apa-apa. Sekarang bahkan jadi satpam saja tidak mampu, mana bisa jadi ketua dewan. Huo Tingyan, jangan kira kamu sewa baju mahal lalu ajak beberapa aktor untuk pura-pura demi memenangkan putriku kembali. Kamu benar-benar banyak akal.
Huo Tingyan, kamu cuma bisa memikirkan cara yang membosankan seperti ini. Kamu benar-benar tidak bisa disembuhkan. Kalau kamu ingin maafku, maka hanya bisa. Waktu konferensi pers sudah dekat. Asisten Zhou. Wakil Direktur Proyek Agus Setiawan. Menyalahgunakan wewenang? Segera dipecat. Baik, Ketua Dewan. Kamu pecat siapa? Hah? Kamu benar-benar main peran total ya? Kamu pikir dengan pura-pura telepon bisa menipu kami? Sudahlah, jangan berpura-pura lagi. Ini akan membuat putriku semakin muak padamu. Mas Yan, cukup sudah. Pamanku adalah wakil direktur proyek. Kedudukannya terhormat. Begitu dia datang, dia akan sendiri membawa kita bertemu ketua direktur Huo yang sesungguhnya, keluarga Feng. Segera akan bangkit kembali. Jangan terus berbuat salah, Pak. Agus Setiawan membawamu untuk memohon kepada ketua direktur. Huo Tingyan, demi hubungan kita sebagai suami istri selama 3 tahun, aku masih bisa memberimu 1 kesempatan lagi. Sekarang kau berlutut di depan umum untukku, bersujud dan minta maaf, dan tanda tangani perjanjian. Kedepannya, bekerja gratis untuk keluarga Fong, seperti budak. Dengan begitu aku bisa dengan terpaksa. Tidak marah padamu, Mas Yan. Kamu sudah bersusah payah, bukankah ini tujuanmu? Cepatlah setuju. Harga diri pria yang sedikit itu. Di hadapan kekayaan dan kehormatan keluarga Feng, apa artinya? Bagus. Semua karena hati putriku yang lembut masih ingat masa lalu. Karena kamu yang membuat keributan di upacara pembunyian lonceng, aku sudah lama menyuruhnya meninggalkanmu. Paman, akhirnya kamu datang. Ada penyusup yang mengacau di sini dan sangat berani menyamar sebagai ketua direktur Huo. Cepat suruh orang untuk mengusirnya. Ketua Direktur. Huo Tingyan. Aktor yang kamu undang benar-benar mirip aslinya. Wan Zhou, lihat dia demi mempertahankanmu, benar-benar mengeluarkan banyak biaya. Huo Tingyan, kau lihat sendiri, grup Dewiku akan segera bangkit mendapatkan investasi lagi. Mungkin saja ketika Direktur Huo bertemu denganku, 100 juta itu berubah menjadi 1 miliar juga mungkin saja. Kalau begitu, Wan Zhou, kita bukan jadi presidir wanita dengan puluhan miliar. Nilai kekayaannya bisa mencapai ratusan miliar. Huo Tingyan, sekarang di depan semua orang, berlutut dan bersujud minta maaf padaku. Aku akan biarkan kamu tinggal sebagai suamiku. Kau ingin aku tinggal? Feng Wanzhou, apakah kamu pantas? Huo Tingyan, sampai kapan kamu mau berpura-pura? Paman dari Shenzhen sudah datang. Kau benar-benar seperti babi mati yang tidak takut air panas. Paman, apa gunanya bicara dengan penipu macam ini? Cepat suruh satpam usir dia keluar. Jangan buang waktu kita pergi memohon pada direktur. Paman, kau memukulku? Direktur, saya salah. Mohon, jangan pecat saya. Pak Direktur, saya salah. Mohon, jangan pecat saya. Paman, kamu salah kan? Dia itu cuma laki-laki yang hidup dari Wan Zhou. Mana mungkin dia ketua grup Hartono. Bodoh, diam kau. Sampai tidak kenal Direktur Hartono, malah mau minta investasi darinya. Aku benar-benar tolol, baru mau bantu kalian. Dia sudah jadi menantu keluarga Feng selama 3 tahun. Dia selalu nurut sama Wan Zhou di rumah kita. Mana mungkin dia ketua grup Hartono. Kamu masih acting? Feng Wanzhou, kamu memang tidak bisa berubah. Paman, kamu juga sudah disuap ya? Omong kosong. Kamu mau bunuh aku? Orang yang tidak berkepentingan. Usir semuanya. Baik. Tunggu, siapa berani sentuh aku? Aku istri Hartono yang sah, Nyonya Direktur. Coba lihat siapa yang berani menyentuhku. Pak Direktur, benar-benar keluarga sendiri berantem. Aku benar-benar tidak seharusnya campur tangan urusan Anda. Dan Nyonya, mohon ingatlah, aku telah mengabdi pada grup Hartono selama bertahun-tahun, lepaskan aku sekali ini. Ini bukan urusan rumah tangga. Agus Setiawan, kamu menyalahgunakan wewenang. Mengganggu konferensi pers grup Hartono. Segera dipecat semua perusahaan grup Hartono. Jangan pernah dipekerjakan lagi. Shenzhen, semua gara-gara kamu memaksaku ikut mencari investasi membuatku di depan suamiku memalukan.
Betul, semua salah kamu. Sampah tak berguna masih memuji-muji kamu di depan kami pamanmu. Hebat sekali. Bahkan sehelai rambut menantuku tidak sebanding putriku benar-benar dirugikan olehmu. Kamu. Sayang, kamu benar-benar membuatku menderita dengan rahasiamu. Tingyan, pertama kali aku lihat kamu, aku langsung merasa kamu berpenampilan luar biasa. Pasti kamu orang istimewa. Aku, Wang Hui, benar-benar punya mata yang tajam. Oh, benarkah? Setahuku kamu bilang, orang sepertiku yang miskin gak punya uang dan kekuasaan bisa menikah masuk ke keluarga Feng kalian. Itu rezeki nomplok dari leluhurku. Tidak, iya. Keluarga Feng kami yang dapat rezeki nomplok dari leluhur. Iya, aku yang salah bicara. Aduh Tingyan, kamu dan Wanzhou sudah menikah karena kamu adalah menantu keluarga Feng. Bagaimana dengan investasi 100 juta itu? Bisa tidak dibatalkan? Baiklah. Sayang, aku tahu kamu nggak tega ninggalin aku. Prinsipku adalah di dunia bisnis, tidak ada teman yang abadi, juga tidak ada musuh yang abadi. Asalkan grup Dewi kalian bisa memenuhi standar investasi grup Hartono, tentu saja aku bisa pertimbangkan lagi. Tapi, Bu Feng, apa kau punya kemampuan ini? Kan ada suamiku yang bantu aku. Menantuku sayang, Wanzhou kan istrimu. Investasi 100 juta itu apa artinya? Menurutku sih, bukan hanya mengembalikan 100 juta itu, tapi juga harus menambah. Grup Hartono kalian berikan setengah sahamnya kepada putriku. Begitu ya, itu adalah haknya karena melahirkan anak laki-laki untukmu. Ibu memang pintar mikir. Suami, ayo kita segera tanda tangan ulang perjanjian. Lalu aku bagi setengah saham grup Dewi, semuanya untukmu. Iya Bu, kita harus segera pulang dan berkemas. Pindah ke rumah besar milik Tingyan. Apa itu yang disebut di berita? Rumah besar Hartono? Aduh, katanya tamannya luasnya lebih dari 3.000 meter persegi. Pembantu di rumah ada puluhan orang. Ngomong-ngomong suami, kamu cepat telepon sekarang untuk menjemput ayahku grup Hartonomu ke rumah sakit paling top. Lalu kirim 10 perawat profesional untuk merawatnya. Ya, menantu yang baik. Dulu kamu merawat seluruh keluarga Feng dengan sangat detail dan baik. Sekarang kamu adalah presiden grup Hartono. Tentu kami juga harus menikmati kemewahan. Tingyan, ayo cepat telepon. Halo polisi, saya mau lapor. Sayang, kamu ngapain? Tingyan, kamu bercanda pakai ini. Dulu kamu kan paling sayang sama Wanzhou. Aduh, lapor polisi apa? Hua Tingyan masih marah soal acara bel lonceng. Dia sangat mencintaiku. Asal aku merendah dan merayunya, pasti dia akan berubah pikiran. Sayang, aku tahu. Apa kamu masih marah sama aku? Aduh, ini salahku. Lihat, dulu kamu sangat mencintaiku sampai rela menjadi menantu keluarga Dewi. Aku cuma melakukan kesalahan kecil, kenapa kamu masih terus mengungkitnya? Hei, apalagi kita sekarang punya anak laki-laki, ke depannya kita bertiga hidup bahagia bersama. Grup Dewi dan grup Hartono bergabung bukankah lebih baik? Iya dong, suami istri bertengkar di kasur, berdamai juga di kasur. Mana ada dendam semalaman? Sayang, kita baikan ya. Baikan. Tingyan. Lalu, sahabat priamu ini, gimana dong? Bodohnya kamu. Hua Tingyan ini sudah berubah pikiran, dia hanya ingin kamu menunjukkan kesetiaanmu. Jangan pada saat genting ini kau bingung. Grup Dewi kita akan bangkit semua tergantung pada keluarga Hua. Shen Chen, kamu yang membuatku sengsara. Kamu yang tidak tahu malu ini, menantuku begitu baik pada anak perempuanku. Kamu malah ikut campur dan memprovokasi, mengganggu anak perempuanku terus-menerus. Wanzhou, kita tidak... Kau bohong. Kamu yang merayuku penuh kebohongan, membuatku salah paham dengan suamiku. Mulai sekarang aku tidak lagi punya teman dekat sepertimu, kita putus hubungan.
Suamiku, lihatlah dulu kamu, bukankah kamu menyuruhku di perusahaan putus hubungan dengan Shen Chen? Sekarang aku sudah melakukannya. Lihat, aku menuruti kata-katamu. Benar, menantuku yang baik. Mulai sekarang, Wanzhou akan menuruti semua perkataanmu. Terserah kamu, kaulah yang menjadi kepala keluarga kami. Adapun Shen Chen ini, usir saja dia dari kota Bahari. Jangan pernah kembali lagi. Wanzhou, sungguhkah kau menyuruhku pergi? Jangan lupa, 3 tahun ini berapa kali kau bilang kau muak pada Huotinyan, si pengecut tak berguna itu. Aku sangat mencintainya. Masa iya aku muak padanya? Kau mencintainya? Kaulah yang menyuruhku duduk di posisi wakil direktur, merebut sumber daya dan koneksinya. Kau juga menyuruhku memotong tali pusar anaknya. Bahkan tali pusar dipotong oleh pria culun itu. Ini terlalu menghina direktur utama. Tidak. Aku takut Tingyan terlalu lelah. Melihat proses melahirkan, dia pasti takut. Lalu kenapa kau tidur denganku selama 3 tahun? Diam! Kau juga memukulku? 3 tahun ini kau yang selalu menggangguku, merayuku, membuatku mabuk. 3 tahun aku bodoh. Sepertinya, Bos Feng. Kemampuan minum dan karaktermu sama buruknya. Feng Wanzhou, masih pura-pura? Kita sudah lama selingkuh. Kau sendiri yang bilang padaku memanfaatkan Huotinyan untuk grup Dewi bekerja seperti budak. Setelah grup Dewi IPO, tendang dia. Setiap kali diranjang sialan, kau yang merayuku. Diam kau. Kau tak apa-apa? Feng Wanzhou ini berselingkuh saat menikah dan malah menuduh balik kekasih gelapnya, benar-benar tidak tahu malu. Dengan kemampuan direktur kami, 3 tahun menghidupkan kembali grup Dewi hampir IPO. Bukankah keluarga Feng yang beruntung? Benar-benar tidak tahu terima kasih. Tidak. Bukan begitu dia. Dia memfitnah putriku. Dia tidak tahan melihat putriku dan menantuku bahagia. Fitnah. Bahkan anaknya pun dariku. Diam kau, dasar pengkhianat, masih menuduh balik aku. Aduh, Bu, bagus, aku hancurkan mulutmu. Aku lawan kau. Aku lawan kamu. Lepaskan aku. Bu, biar ku ajar orang tak tahu terima kasih ini. Apa urusan kalian? Lepaskan. Cukup. Kalian mau menghancurkan acara peluncuran grup Hartono, apa? Tidak. Sayang, aku dan ibuku tidak sengaja merusak acara peluncuran ini. Ini karena aku terlalu peduli padamu. Beberapa hari ini aku tidak bisa tidur semalaman. Setiap hari aku memeluk foto pernikahan kita. Aku merindukanmu. Saat kamu tidak di rumah-rumah, terasa tidak seperti rumah lagi. Aku tidak minta kau maafkan aku sekarang. Aku hanya minta kau beri aku satu kesempatan. Aku pasti akan membuktikan padamu bahwa aku bisa menjadi Nyonya Hartono yang baik. Lepaskan aku. Tingyan, menantu yang baik Wanzhou sudah tahu kesalahannya. Lagi pula ayah Wanzhou masih sakit. Aduh, nanti di rumah sakit, kau menjenguknya, dia akan senang dan sembuh. Kenapa kalian masih berdiri di situ? Cepat persiapkan semuanya. Ini adalah penampilan pertamaku sebagai Nyonya Hartono di depan umum, tidak boleh gagal. Siapapun yang berani mengacaukannya akan kuhajar habis. Kenapa masih diam? Ini. Mas, ini semua daftar hadiah yang kamu siapkan untukku. Aku tahu kamu masih seperti 3 tahun lalu, begitu perhatian dan teliti padaku. Tingyan masih peduli padamu yang ini? Mungkin saja saham grup Hartono atau rumah. Jauh lebih berharga dari 1 miliar itu. Buka saja kan tahu? Terima kasih, Mas. Selama 3 tahun ini kamu sudah berbuat begitu banyak untukku. Semuanya kuingat di hati. Mulai sekarang pasti akan duduk di posisi Nyonya Huo. Ayo cepat buka saja, jangan sia-siakan niat baik Tingyan. Mau memaksaku di depan banyak orang membukanya? Baiklah. Biarkan semua orang lihat betapa manisnya kita, biar tidak ada orang yang ingin merebut suamiku. Ini, apa ini?
Ibu Feng Wanzhou, setelah pemeriksaan pengadilan perselingkuhan Anda dalam pernikahan, terbukti rantai bukti lengkap. Pernikahan Anda dengan Tuan Huo Tingyan telah pada pukul 14.01 hari ini secara resmi berakhir. Pernikahan Anda dengan Tuan Huo Tingyan hari ini pukul 14.01 resmi berakhir. Sayang, kamu sangat mencintaiku, pasti tidak akan benar-benar menceraikanku kan? Menantu yang baik. Surat cerai ini pasti palsu kan? Kamu dan Wanzhou hubungannya baik sekali. Masalah sebesar perceraian masa langsung. Bu Wang yang dekat dengan putri Anda adalah Shen Chen. Jangan sampai salah. Tidak berguna sampah yang hanya bikin masalah. Hari ini bagaimanapun juga harus membuat Huo Tingyan berubah pikiran putriku harus menjadi istri Presiden Direktur Grup Hartono. Menantu yang baik. Dengar nasihat mama dulu, kamu juga menyembunyikan identitas saat menikahi Wanzhou kami. Itu juga penipuan kan? Suami istri itu saling menyembunyikan sesuatu atau berbohong kecil. Itu tidak masalah. Iya sayang, aku tidak marah padamu karena menyembunyikan status pewaris grup Hartono. Aku cuma melakukan kesalahan kecil seperti ini. Kamu masih terus mempermasalahkannya kalau tersebar pengaruh buruk pada reputasi kita. Grup Dewi bangkrut. Kau menghidupi selingkuhanmu selama 3 tahun. Apalagi reputasi yang tersisa yang bisa kau rusak. 3 tahun lalu, Tuan Huo demi menikahi Nona Feng Wanzhou melepaskan hak waris keluarga Huo, bukan sengaja disembunyikan. Pantasan ketua baru menjabat 3 tahun kemudian. Ternyata demi Feng Wanzhou, dia berkorban sebesar itu. Di dunia ini, pria mana yang rela meninggalkan kekayaan miliaran untuk menikahi seorang wanita? Berkorban sebanyak apapun, takut juga bertemu dengan orang yang buta, yang menginjak-injak hati tulus ketua. Manusia tak tahu terima kasih. Suamiku, kita masih punya anak laki-laki. Sejak lahir sampai sekarang, kau belum sempat memberi nama untuk putra kita. Betapa teganya kau. Huo Tingyan, setidaknya putriku melahirkan seorang putra untukmu. Betapa tidak berperasaannya kau. Kalian keluarga Dewi masih berani bicara soal hati nurani? 3 tahun ini aku tidak ambil sepeser pun. Membawa grup Dewi keluar dari lumpur dan kembali ke jalur yang benar. Bekerja meski sakit sampai dirawat di rumah sakit. Kalian pernah lihat aku? Pernah peduli padaku? Suamiku, aku terlalu bergantung padamu. Aku tidak menyangka. Tidak menyangka. Feng Wanzhou. Kau masih terlalu sibuk, kau berselingkuh 3 tahun dalam pernikahan. Membuat anakmu panggil Shen Chen sebagai ayah. Semua hasil kerjaku di grup Dewi kau berikan pada Shen Chen sebagai hadiah. Apa kau pernah bertanya pada hati nuranimu sendiri? Aku. Ternyata keluarga Dewi ini habis makan, lalu memaki ibunya sendiri. Cara mereka bertindak terlalu buruk. Setelah melakukan banyak hal kelewatan, masih berani minta dengan muka tebal rujuk dengan direktur utama. Mukanya lebih tebal dari tembok benteng. Anakku itu tertipu. Meskipun Wanzhou salah, dia juga sudah melahirkan anak laki-laki untukmu kan? Setidaknya dia sudah melewati pintu kematian. Apa itu belum cukup membuktikan dia mencintaimu? Meskipun Wanzhou melakukan kesalahan, dia juga sudah melahirkan seorang putra untukmu, kan? Setidaknya dia sudah melewati ambang kematian. Apakah ini belum cukup membuktikan bahwa dia mencintaimu? Dia hanya masih marah, itu saja. Pasti di hatinya masih ada aku. Jika aku bercerai dengan Huo Tingyan, maka semuanya benar-benar berakhir. Nanti perlahan-lahan dibujuk, pasti bisa baik lagi. Saat ini, anakku adalah satu-satunya kartu trufku. Huo Tingyan, jika kau berani mengabaikan kami ibu dan anak, aku akan segera menelepon media. Aku akan membuat seluruh kota tahu bahwa Direktur Grup Hartono meninggalkan istri dan anak. Ya, berita hitam yang begitu meledak. Nanti harga saham Grup Hartono pasti jatuh ke titik terendah. Meskipun kau tidak memikirkan Wanzhou, kau harus memikirkan putramu dan Grup Hartono, kan? Baiklah. Silakan telepon. Huo Tingyan bahkan nggak takut sama ini. Nggak mungkin. Dia pasti lagi nakut-nakutin aku. Kalau ini sampai bocor direktur utama ninggalin istri dan anak, harga saham Grup Hartono kayaknya bakal anjlok banget. Direktur utama anaknya udah gede dan sekolah. Pasti diketawain teman sekelas, kasihan banget pasti direktur utama mikirin itu. Iya, keluarga kayak gini. Pasti ngaruh ke anak-anak. Ini yang namanya kebahagiaan orang tua. Berkah buat anak.
Malapetaka orang tua. Anak nggak bisa hindarin. Wanjo denger nggak? Di hatinya, dia masih mikirin anaknya. Aku berhasil, aku tahu anak adalah senjata terbesar Huotinyan, sekokoh apapun juga percuma. Asal nggak cerai grup Dewi bisa bangkit lagi, harta miliaran grup Hartono mesti ada bagianku juga. Mas, kalau kamu nggak mau aku bocorin juga nggak apa-apa. Sekarang juga batalkan putusan cerai. Terus aku temenin kamu di sini lanjutin konferensi pers. Ini putriku, demi anakmu kesempatan yang kuberi kamu, Huotinyan. Jangan nggak tahu diri, nanti kita bakal bocorin ke media nasional. Kamu yang telepon. Halo, tentang mantan presiden grup Dewi Aib, Ibu Feng Wanzhou. Nggak usah ditutup-tutupi lagi, langsung bocorkan. Langsung bongkar. Apa? Jangan. Sudah terlambat. Dalam 1 jam, semua bukti perselingkuhan Anda akan disebarkan oleh seluruh media nasional secara serentak. Layak dapat balasan. Feng Wanzhou, kamu berani mengancam direktur utama kami? Ini balasannya. Cih, sudah lama muak lihat muka mereka ibu dan anak. Lega rasanya. Huotinyan, apa kau mau memaksaku sampai mati? Aku sudah memberimu anak laki-laki, melahirkan di ruang bersalin selama belasan jam. Hampir pendarahan hebat, hampir kehilangan nyawa. Kenapa kau begitu kejam? Tingyan, meskipun Wanzhou salah, setidaknya dia mati-matian melahirkan anak laki-laki untukmu. Itu kan daging darahmu sendiri. Kau mau menunggu sampai anak itu besar, bagaimana dia akan melihat ibu kandungnya? Aku hanya depresi pasca melahirkan. Emosi tidak terkendali, makanya berbuat salah. Sekarang kau mau membongkarku? Aku dan anakku bagaimana bisa hidup dengan harga diri? Keluarga Huo ini hanya punya 1 keturunan selama 9 generasi. Memang selalu berharap direktur utama meneruskan keturunan. Ya. Bagaimanapun dia pewaris keluarga Huo, direktur utama pasti tidak akan benar-benar acuh, kan? Aku sudah tahu, selama ada anak laki-laki ini, Huotinyan tidak akan lepas dari genggamanku. Mas, segera hubungi media, batalkan putusan perceraian. Kita hidup rukun mulai sekarang. Anggap saja demi anak kita. Setuju ya? Kau yakin anak itu milikku? Tentu. Ketika. Tentu saja apa yang kamu omongkan? Anak itu tentu adalah darah dagingmu. Huotinyan, bagaimana kau bisa bercanda seperti itu? Anakmu dan Wanzhou, tapi keluargamu Huo adalah satu-satunya pewaris masa depan. Selama hari ini kita bisa menenangkan Huotinyan, dulu batalkan perceraian, cegah media mengekspos. Saya punya cara memanipulasi hasil tes DNA garis keturunan keluarga Huo. Bukankah aku, Feng Wanzhou, yang menentukan? Tingyan, apa kau masih tidak mau percaya padaku? Tentu tidak percaya. Baiklah, aku, Feng Wanzhou, bersumpah demi langit anak itu pasti darah dagingmu. Jika aku berbohong, aku akan disambar petir. Tingyan, putriku benar-benar mempertaruhkan nyawanya, mengucapkan sumpah serapah. Apakah kau masih tidak percaya padanya? Segera batalkan ekspos dan perceraian. Jangan siksa putriku yang malang lagi. Kalian ibu dan anak benar-benar mencari mati. Menurut identifikasi pusat forensik putra antara aku, Huotinyan, dan Feng Wanzhou, tidak memiliki hubungan darah sama sekali. Ini palsu. Ini semua palsu. Huotinyan, kamu mau ninggalin aku? Cara kotor begini aja kamu bisa lakuin. Anakku mati-matian melahirkan anak laki-laki untukmu. Kamu berani pakai laporan tes palsu begini buat memfitnah dia? Kamu itu manusia apa enggak sih? Feng Wanzhou, kalian ibu anak masih pura-pura? Mereka sudah menyelidiki semuanya dari awal. Hari ini sengaja menjebakmu. Kamu bilang apa? Ku katakan kamu bodoh. Foto-foto di upacara pembukaan itu, dan surat putusan perceraian hari ini, tes DNA, semua sudah disiapkan dari awal. Selangkah demi selangkah menunggumu masuk ke dalam perangkap. Kamu masih merasa diri kamu pintar? Dasar orang tak tahu balas budi. Berani-beraninya kau memfitnah anakku. Bicara omong kosong di sini. Aku. Bu. Aku yang menyakitinya. Itu dia Feng Wanzhou. Dirinya sendiri tidak bersih. Membuatku tidur dengannya selama 3 tahun sia-sia. Melahirkan anakku, lalu mau menuduh Huotinyan? Bukan urusan gue. Dasar brengsek, aku bunuh kamu. Dasar jalang, kamu pikir aku nggak bakal balas?
Nak, kamu nggak apa-apa. Nak, kamu tidak apa-apa? Kirim Shen Chen ke tim penegak hukum. Lepaskan aku. Dia selama ini di grup Dewi, hasil ilegalnya cukup untuk menghukumnya beberapa waktu. Huatingan, kamu sudah bukan wakil direktur grup Dewi. Atas dasar apa kamu menangkapku? Aku tidak salah. Aku tidak bersalah. Semua ini karena kamu. Upacara pembukaan dan konferensi pers hari ini, kamu ada di lokasi. Kaulah yang ingin mencelakaiku. Nyonya Feng, harap berhati-hati dalam berbicara dan bertindak. Jika tidak, saya akan menuntut Anda atas pencemaran nama baik. Kamu masih berani bicara keras padaku? Kamu sudah lama mengincar suamiku. Tes DNA itu juga kamu palsukan. Hanya untuk merebut posisiku sebagai Nyonya Huo. Baiklah. Ternyata kamu ini wanita keji, mencelakai putriku, menghancurkan keluarga putriku. Aku akan melawanmu, aku. Huatingan, kamu berani membela wanita jalang ini? Berani lagi menyentuh orangku. Aku akan membuat keluarga Feng lenyap dari seluruh kota Bahari. Ibu, aku lihat siapa yang berani menyentuhku, aku Nyonya Hartono. Siapa yang berani? Huatingan, kamu tidak bisa membiarkan wanita jalang ini membuat anakku difitnah tanpa bukti. Benar mas, tes DNA ini palsu. Jangan karena kamu marah padaku tidak mengakui anak kita. Tinyan, tes lagi sekali, jangan biarkan anakku difitnah tanpa bukti. Kalau begitu, aku akan tunjukkan pada semua. Apakah Feng Wanzhou benar-benar difitnah? Hebat. Kita selingkuh 3 tahun. Dia tidak sadar sama sekali, bahkan anakku dia anggap harta. Astaga, anak ini dipakai untuk menjebak direktur kita. Keluarga Feng ini harus diboikot total. Cepat usir mereka, ibu dan anak ini benar-benar kotorin wilayah grup Hartono. Semua dari keluarga Feng, keluarkan semua yang terkait mulai sekarang. Tidak boleh lagi masuk ke properti milik grup Hartono. Baik, ayo. Lepaskan aku. Mas. Feng Wanzhou, mulai saat ini, kita berdua sudah selesai. Proyek energi baru grup Hartono hari ini resmi ditandatangani. Proyek kerja sama ini. Kita saling menguntungkan, saya yakin pasti bisa memberi grup Hartono tambahan prestasi gemilang. Keluar, cepat keluar dari sini, cepat. Kamu dorong apa sih? Kamu kok sangat tidak beradab. Kamu ngapain? Ini rumah keluarga Dewi. Rumah keluarga Dewi katamu? Perusahaan grup Dewi sudah bangkrut dan dilikuidasi, villa ini sudah digadaikan sejak lama. Sekarang ini rumahku. Aku kasih kalian 3 menit, bawa barang-barang rongsokan kalian, cepat pergi dari sini. Kalau tidak, tanggung sendiri akibatnya. Aku tidak akan segan-segan. Apa hakmu? Keluarga Dewi kami dulu setidaknya terhormat, kamu hari ini coba saja sentuh aku. Sekarang seluruh kota tahu Feng Wanzhou selingkuh saat menikah. Menipu Tuan Huo untuk menikah. Bahkan anak ini bukan anaknya. Siapa yang akan membereskan kekacauan kalian ini? Tolong beri kami beberapa hari lagi. Kami benar-benar tidak punya tempat tinggal. Aku bilang sekali lagi, cepat bawa barang rongsokan ini dan pergi dari sini. Kalau masih mengganggu mataku, kaki kalian akan kupatahkan. Benar-benar keluarga tidak tahu terima kasih sampah. Bagaimana ini? Benar-benar keluarga yang tidak tahu berterima kasih. Apa-apaan ini? Bagaimana ini? Kamu masih berani menangis? Semua karena kamu tidak berguna. Menantu lelaki sebaik Huatingan, tapi kamu malah bergaul dengan Shen Chen sampah itu. Siapa sangka Huatingan, dia menyembunyikan latar belakangnya dan menjadi suami yang tinggal di keluarga kita. Dia juga tidak punya niat baik. Kalau bukan karena dia, keluarga Feng kita sudah bangkrut 3 tahun lalu. Ini anak perempuan yang kamu didik dengan baik. Dia menghancurkan kita sampai kehilangan rumah. Dulu bukankah kamu juga yang pura-pura tidak tahu? Pada upacara pemukulan lonceng, kamu juga meremehkan Huatingan. Kenapa sekarang ketika masalah terjadi, semua disalahkan padaku seorang? Kamu laki-laki atau bukan? Berhenti bertengkar, berhenti bertengkar.
Wanjo, dengar kata mama. Hua Tingyan juga tipe yang lebih bisa dibujuk lembut daripada dipaksa keras. Bagaimana kalau kamu pergi ke depan kantor mereka, berlutut dan menangis minta maaf padanya? Aku adalah CEO Grup Dewi. Mana mungkin aku pergi berlutut di depan kantor mereka? Apa aku tidak punya malu? Presiden apaan sih? Grup Dewi sudah habis. Ayahmu masih punya utang biaya rumah sakit. Kamu malah bawa anak bawang. Kalau tidak berlutut, mau apa lagi? Ibumu benar. Kalian suami istri 3 tahun, dia masih punya sedikit perasaan. Kamu masih bisa jadi istri orang terkaya. Dia sudah lama terkena dikasih ramuan penggoda. Mana dia ingat kebaikanku sedikit pun. Kamu bicara tentang asisten wanita itu? Kalian pikirkan, Hua Tingyan dulu sangat patuh padaku, sekarang malah begitu kejam padaku. Itu dia perempuan jalang itu. Dia ingin merebut posisiku sebagai Nyonya Huo. Aku bilang juga. Hua Tingyan dulu sangat cinta Wanzhou. Ini tiba-tiba cerai. Ternyata perempuan murahan itu. Perempuan jalang. Berani rebut suamiku? Aku tidak akan melepaskanmu. Pak Direktur Fang Wanzhou selama setengah bulan ini telah menelepon ratusan kali mengganggu operasi normal berbagai departemen grup Hartono, dan dia juga menyebarkan rumor kemana-mana. Pak Ige yang dia dikatakan? Dia bersikeras bahwa putusan perceraian tidak sah. Dia masih menjadi direktur utama istri yang sah, dan dia juga menghubungi banyak media menyebarkan rumor bahwa Anda meninggalkan istri. Hanya badut yang tidak berarti. Minta bagian hukum segera menanganinya. Baik. Tunggu. Ada perintah lain, Pak Direktur? Bagaimana terjadi dengan lukamu? Oh. Ini itu saat konferensi pers kemarin lusa, saya tidak sempat menghindar oleh ibu dari Feng Wanzhou secara tidak sengaja tergores. Tapi tidak apa-apa, ini luka ringan tidak akan mengganggu pekerjaan normal. Apakah saya terlihat seperti tipe hanya peduli pada pekerjaan, tidak peduli pada bawahan kapitalis? Bukan Anda sangat peduli pada bawahan. Anda benar-benar tulus terhadap orang lain. Sayangnya ketulusan itu salah sasaran. Tapi untungnya Anda tegas memutuskan. Sangat tegas. Selama ini Anda sibuk mengurus urusan pribadi saya. Sibuk mondar-mandir, Anda terbebani. Begini. Saya beri Anda cuti berbayar 3 bulan. Istirahatlah yang baik. Ketua Dewan, saya tidak perlu cuti, ini hanya luka kecil, tidak apa-apa. Ini terlalu banyak, saya tidak bisa menerimanya. Ini terlalu banyak, saya tidak bisa menerimanya. Ini sebagai kompensasi untukmu. Atas kerja kerasmu selama ini. Pada hari peluncuran, ketidakadilan Feng Wanzhou terhadapmu dan luka yang kau derita. Direktur Utama, saya adalah asisten pribadi Anda. Semua ini adalah tugas saya. Selama 3 tahun Anda melepaskan hak waris keluarga Huo. Saya tidak mendampingi Anda, berbagi beban Anda. Saya sudah sangat menyesal. Zhou Yue, saya sudah memesan penerbangan malam ini. Pergi bersantai. Kalau begitu, tanggal pulang belum pasti. 3 bulan ini, istirahatlah yang baik dulu. jaga diri Anda. Direktur Utama, sebenarnya saya punya sedikit rasa pribadi terhadap Anda. Tapi saya tidak meminta apapun. Saya mengatakannya sekarang. Anggap saja sebagai kompensasi Anda. Ke apartemen Bukit Indah.
Kepala pusing, ada apa ini? Feng Wanzhou. Kamu tahu nggak, penculikan itu melanggar hukum. Melanggar hukum. Kamu menghancurkan reputasiku. Keluarga Feng kehilangan segalanya. Sekarang aku masih takut melanggar hukum. Kamu sampai di titik ini. Kamu selingkuh dan menjebak bos Huo. Tidak ada hubungannya dengan siapapun. Omong kosong. Kalau bukan karena kamu, wanita menggoda suamiku, bagaimana dia bisa begitu kejam padaku? Kamu hanya ingin merebut posisiku sebagai Nyonya Huo, asal aku membunuhmu. Tingyan akan kembali padaku. Dia akan ingat bagaimana memperlakukanku dengan baik. Aku masih istrinya. Ketua Direktur, asisten Zhou hilang kontak. Lokasinya juga hilang. Sekarang tidak bisa dihubungi. Segera selidiki. Semua rekaman CCTV di jalan. Sudah diselidiki. Aku mengirimkan rekaman CCTV sudah kukirimkan padamu. Feng Wanzhou. Segera blokade seluruh kota. Berapapun biayanya cari Zhou Yue untukku. Baik. Segera blokade seluruh kota. Apapun yang terjadi, temukan Zhou Yue untukku. Baik. Dasar perempuan nakal. Kau tahu? Dulu dia sangat mencintaiku. Aku hanya bilang sepintas. Ingin bubur dari timur kota. Dia pergi jam 3 pagi, keluar membeli untukku. Sampai jam berapa aku lembur, dia menungguku sampai jam itu juga. Dia tidak pernah marah padaku. Waktu aku demam, dia menjagaku sepanjang malam. Dan soal haidku, dia ingat lebih tepat daripada diriku. Laki-laki seperti ini, masa tidak mencintaiku? Kalau kau? Saat dia demam dan sakit, di mana kau? Saat dia dirawat di rumah sakit, apa kau pernah menjenguknya? Demi kau dia melepaskan hak waris grup Hartono, tapi kau menganggapnya anak miskin, tak punya apa-apa. Selama 3 tahun dia tidak mengambil bayaran, membantumu menyelamatkan grup Dewi. Tapi kau pikir dia seharusnya menjadi budakmu. Dia jatuh sakit di tempat kerja, hampir meninggal mendadak. Kau dan yang kau sebut sahabat priamu berzina. Direktur bukannya tidak memberimu kesempatan. Kau sendiri dengan 3 tahun perselingkuhan dan tipu daya anak, mengakhiri kebahagiaan. Diam. Kau sama sekali tidak mencintainya. Kau hanya tidak tega melepaskan keuntungan yang dia berikan padamu. Kau tidak tega melepaskan gelar istri orang terkaya. Kau tidak tega ada seseorang yang membantumu dengan sepenuh hati membereskan kekacauan keluarga Dewi. Bukan begitu, kau diam. Kekejaman direktur dan kehampaan keluarga Dewi adalah akibat yang pantas kau terima. Asal ku bunuh kau, dia akan ingat cara memperlakukanku dengan baik. Kita bisa bahagia seperti dulu, mesra seperti dulu. Asal ku bunuh kau, grup Dewi akan go public lagi. Dan aku masih menjadi Nyonya Hartono yang paling terhormat. Pergendi. Tingyan, kamu datang. Aku sudah tahu kamu masih memihakku. Benar kan? Tingyan, aku sudah tahu kamu tidak akan meninggalkanku. Kita sudah 3 tahun menjadi suami istri. Kamu sudah berbuat banyak untukku. Aku ingat semuanya. Bagaimana bisa kamu lupa? Kamu hanya tidak mau mengakuinya. Benar kan? Aku ingat. Jadi aku lebih ingat luka yang kamu timpakan padaku. Saat aku demam dan menderita. Kamu sibuk menemani Shen Chen. Saat aku dirawat karena pendarahan lambung. Kamu bahkan tidak mau melihat. Aku sudah melunasi hutang keluargamu selama 3 tahun. Tapi yang kau berikan padaku adalah anak haram. Tidak, bukan begitu. Semua itu karena Achen, dia yang memaksaku, dialah yang memaksaku.
Memotong tali pusar di ruang bersalin, itu dia yang memaksamu. Memerah IC di kantor, itu juga paksaan dia. Semua jeripayahku di keluarga Feng 3 tahun kau berikan padanya, itu juga paksaan dia. Mas, aku salah. Aku benar-benar salah, maafkan aku kali ini ya. Jangan cerai aku mohon padamu. Feng Wanzhou. Sampai di titik ini kau sendiri yang mencari. Seumur hidupku kita putus hubungan selamanya. Feng Wanzhou. Kamu sendiri yang bertanggung jawab atas ini. Seumur hidup ini, kita putus hubungan selamanya. Lepaskan aku. Feng Wanzhou, kamu terlibat dalam penculikan, pencemaran nama baik, dan kejahatan ekonomi. Sekarang kami menangkapmu berdasarkan hukum. Kejahatan? Aku tidak melakukan kejahatan. Aku tidak melakukan kejahatan. Aku istri Huatingan. Aku dari grup Hartono. Istri direktur utama. Lepaskan aku. Huatingan, aku sudah melahirkan anak laki-laki untukmu. Aku sudah memberikan keturunan untuk keluarga Huo. Kamu harus menyelamatkanku. Aku istrimu. Kamu tidak bisa meninggalkanku demi perempuan jalang ini. Meninggalkanku. Lepaskan aku. Bawa dia pergi. Ayo. Suamiku, aku mohon padamu. Tolong selamatkan aku. Aku tidak bisa dipenjara. Cukup pergi. Maaf Pak Direktur, macet di jalan. Kebetulan. Ini dokumen serah terima dari semua departemen. Semuanya sudah ditandatangani dan dikonfirmasi. Saya sudah memutuskan, selama saya ke luar negeri, semua aset grup Hartono akan kamu kelola. Pak Direktur, pengalaman saya masih sedikit. Saya percaya padamu. Saya pasti tidak akan mengecewakan harapan Bapak. Kado perpisahan. Bukan sebagai asisten khusus, melainkan sebagai Zhou Yue yang telah mengikuti Bapak selama bertahun-tahun. Terima kasih, saya sangat suka. Pak Hartono, saya pasti akan menjaga grup Hartono dengan baik sampai hari Bapak kembali. So Yue. Jangan hanya menunggu orang lain pulang, jaga juga dirimu sendiri. Pak Direktur, selamat jalan.